Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap Mat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Setelah perlakuan yaitu pembajakan, kontraktoran, finishing selesai, nampak di kejauhan yaitu pembanjaran yang sudah selesai. Pembanjaran ini menunggu waktu tanam. Diperkirakan jadwal nanti sore ataupun besok, ini karena masih alien untuk tenaga kita. Langkah yang disiapkan yaitu untuk mencegah beberapa hama penyakit. Mungkin hama diantaranya adalah keong. Ini kita kendalikan sekaligus menggunakan herbisida pratumbuh. Nampak di lahan kita menggunakan bibit kecil, bibit tray. Ini harus diwaspadai hama berupa keong dan kondisi orong-orong atau kondisi air harus macak-macak seperti ini. Ini dikondisikan airnya kategori satgas ini seperti ini. Ini kita kondisikan nggak apa-apa, yang penting masih basah, masih layak untuk dilakukan penanaman dan masih layak untuk pengaplikasian herbisida dan moluskusida yaitu obat keong. Di kejauhan ini nampak tenaga kita masih istirahat, nampak seperti ini. Ini yang sudah dilakukan pembanjaran. Kali ini kita akan melihat, mereview kita gunakan yaitu untuk anti keong. Anti keong ini adalah Ventin Acetat. Ventin Acetat ini merek dagangnya banyak sekali, terserah apa yang diingini, apa yang dipilih. Kita menggunakan anti keong dari PT Yano. Mungkin secara fisik sudah kita tuang jadi satu, nampak berwarna kuning. Ventin Acetat ini kelebihannya yaitu cepat mati karena kontak dan menghancurkan berupa cangkangnya. Ada beberapa obat keong yang makan dulu baru mati, namun si Ventin Acetat ini sangat tepat sekali untuk memberantas, sekali aplikasi beberapa jam langsung mati. 1,5 berarti kamu. Ini kita kondisikan yaitu kita campur jadi satu seperti ini. Ini yaitu kita gunakan dalam per hektarnya 2 pack kurang lebih 200 gram kita campur jadi satu seperti ini berwarna kuning. Kemudian kita tambahkan herbisida pratumbuh, kita memakai Prol dari BASF. Kita gunakan yaitu 8 botol kurang lebih sekitar 2 liter. 2 liter ini dosis yang disarankan untuk per hektarnya. Ini kita emulsi jadi satu. Ini tadi kita masukkan 8 botol ke timba seperti ini. Kemudian kita tambah air menjadi 8 kali 2 16. Persisnya 6 tangki guys, seperti ini. 16 tangki dijadikan satu seperti ini. Kemudian anti keongnya kita masukkan, kita abluk, kita ramu, kita aduk jadi satu seperti ini. Artinya di racian ini sudah ada anti keong Ventin Acetat 200 gram dan ditambah prolnya kurang lebih 2 liter ataupun 8 botol. Nampak seperti ini, kita aduk. Ini sebagai takaran kita kondisikan jadi 16 tangki. Satu tangkinya kurang lebih satu botol ini penuh, kita masukkan ke dalam tangki. Kemudian diisi air. Tak lupa kita menggunakan yaitu berbasis Sipermetrin. Sipermetrin ini nanti kita gunakan sebagai pinggiran. Kita semprot tengah anti keong dan Prol untuk herbisida dan keong. Agrosiper ini nantinya untuk pinggir, karena sasaran keong dan sasaran orang-orang dan cuyu guys ini berada di pinggir. Maka dari itu dikondisikan setelah penyemprotan herbisida dan anti keong seperti ini, baru kita pinggiri untuk melakukan pengendalian di
orang-orang dan keong-keongnya. Nampak seperti ini. Ini adalah lahan basah. Lahan basah seperti ini yang dikehendaki sebelum tanam kita lakukan penyemprotan ataupun setreatment lahan. Kita menggunakan anti keong dan prol untuk herbisidanya, anti keong untuk fentirsetat untuk keong-keongnya. Karena sebenarnya untuk keong ini tergantung kondisi, karena bibit kita bibit kecil, maka disarankan lebih bagus ada nggak ada langsung kita kendalikan menggunakan fentirsetat ataupun obat keong. Nampak seperti ini karena bibit kecil ini dimakan keong karena lembut, renyah, lemes, berbeda dengan bibit yang metode cabutan. Karena ukuran kecilnya ini rawan sekali dihabiskan keong, maka dari itu aplikasikan obat anti keong yang berbasis fentirsetat sebelum tanam seperti ini. Ini kita kondisikan airnya macak-macak, nggak perlu penuh-penuh ya, sebenarnya penuh juga bisa, macak-macak seperti bisa, tapi kita karena bibit kecil ini pada akhirnya nanti juga mengatus atau mengurangi air karena biar tidak mendelep bahasa Jawanya. Ini kita kurangi air, nampak seperti ini. Artinya juga yang penting pihak ibu-ibu tanam itu bisa cuci tangan, artinya tidak penuh air menyeluruh, hanya sebagian sebagai cuci tangan untuk proses penanamannya biar tidak lengket. Ini nampak ada yang ngecembong airnya, ada yang tidak. Nanti cukup untuk mencuci tangan, cukup untuk membenamkan akar-akar di rumput, akar-akar di biji bibit padi yang masih kecil ini. Nampak seperti ini. Ini agak mundur 1 hari tenaga kita di di proses pembuatan tanggulnya karena kemarin tidak hadir. Ini seharusnya bibit sudah dibanjari seperti ini, proses pemupukan harus selesai. Namun yang penting belum ditanami, proses pemupukan masih bisa berlanjut, masih bisa dilangsungkan. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Nanti kita kondisikan untuk prol ini, kita jadwal diulang setelah 3 hari dari penyemprotan awal. Menghitungnya yaitu setelah garu sebenarnya. Kebetulan garunya selesai kemarin, baru hari ini dilakukan penyemprotan. Nampak seperti ini di lahan kita. Seperti biasa varietas kita ganti dengan Pertiwi 2. Nanti kita lihat hasilnya, juga kita lihat hasil dari penyemprotan herbisida prol yang dimana sangat efektif sekali untuk mengendalikan biji-biji rumput, terutama di padi dan bawang merah. Yang kita uji coba di bawang merah, namun karena bersifat biji-biji pratumbuh sebelum tumbuh, di padi juga bisa. Nah, lebih gitu guys, terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.